Bagian 14 ya. Kita telaah kitab ya. Kitab apa itu? An-Nasaihid Diniyah wal Wasayal Imaniyah, karangan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi kemarin ya, di bagian yang ke-13 di akhir itu, wa man lam yajid fi qalbihi inda musyahadati du'afa'il muslimina wa ahlil bala'i minhum riqqatan wa rahmatan fa huwa ghalidul qalbi qad ghalabat alaihi al-quwwatu wa nuzi'at minhur rahmah. Ketika di dalam hati seseorang tidak ada rasa belas kasihan terhadap orang yang lemah dari orang muslim, begitupun terhadap orang-orang yang terkena bencana, tidak ada riqatan wa rahmatan, tidak ada rasa iba, kasih sayanglah sesama, tidak peduli. Sungguh orang yang seperti itu hatinya itu keras, bengis. Ini kata kitab ini, telah menguasai hatinya dengan kuat, tercabutnya rasa kasih sayang dalam dirinya itu. Allah alam bisawab. Wala tunza'ur rahmatu illa min syaqiyyin. Tidaklah dicabut rasa kasih sayang illa min syaqiyyin, kecuali orang-orang celaka. Kama qala alaihi salam, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in wajada ma'azalika, lalu jika ia menemukan menyertai hal-hal itu pada hatinya, sangat disayangkan kalau sampai hatinya tercabut dari a'ni hadzal khasi fi nafsihi. Saya di pengarang kitab ini mengatakan al-qasi fi nafsihi, hati yang sudah keras itu, takabburan, sombong, sikap sombong, wa ungfatan, sikap gengsi, wa istingkafan min mukhalitati ahli dha'fi wal maskinati minal muslimina, enggan bergaul dengan orang-orang yang lemah, orang miskin dari kaum muslimin. Ya, sombong, gengsi, jaim, nggak mau tuh gaul sama orang-orang yang miskin, orang yang dhaif dari kaum muslimin. Itu berarti hatinya keras, kata beliau nih pengarang ini. Asuqallahu, itu bakal membinasakan dirinya, wabuk, dan menjauhkan dari wamakdan, dan mendapatkan murkaan minallah, dari Allah, jauh dari Allah, mendapat murka Allah, binasa dirinya, sombong, gengsi, nggak mau bergaul dengan orang-orang lemah miskin. Allah alam. Qad halla bihi mastaujaba minat torodi ambabillah. Maka itu sesuatu yang wajib minat torodi, terusirnya ambabillah, dari rahmat Allah.
ketika hatinya itu penuh dengan kesombongan, gengsinya tinggi, dan nggak mau bergaul dengan sesamanya. Ad-dhaif wal maskinati minal muslimin. Wa yakunu fi jumlatil mutakabbirin al munazi'ina lillahi ta'ala, dan termasuk termasuk dalam kategori orang yang sombong, wal munazi'ina lillah, dan penentang Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau orang udah sombong itu nggak mau itu mengakui kebenaran yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad qala alaihi salamu, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata, tidak bakal masuk surga, mang fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min kibrin. Dia akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat misqalu habbatin, seberat biji sawi, min khardalin min kibrin, biji sawi kesombongan. Allah alam bisawab. Wa minar riqati khusyu'ul qalbi, dan termasuk sikap lemah lembut itu kasratul bukai, banyak menangis, min khusyatillah, menangisnya itu karena takut kepada Allah, takut akan kemurkaan Allah, takut akan diazab oleh Allah, takut amalnya tidak diterima oleh Allah, takut dicueki oleh Allah. Wa dzalika wasfun syarif, itu loh sifat-sifat yang mulia. Wa mas'an hamidun, dan upaya terpuji, bihi, dengan sifat itu, wassafallahu anbiya'ahu, Allah mensifatkan para nabinya, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu, min ibadihi, dari hamba-hambanya. Di dalam surat Al-Maryam ayat 58, qala ta'ala, idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujada wa buqiya. Idza tutla alaihim ayatul rahman, ketika dibacakan ayat-ayat Ar-Rahman, ayat-ayat Allah yang maha pemurah kepada mereka, kharru, mereka menyungkur, sujada, seraya bersujud, wa buqiya, nangis. Tuh baru mantap. Wa qala ta'ala, di dalam firman Allah yang lain dalam surat Al-Isra 109, wa yakhirru lil azqani yabquna wa yaziduhum khusyu'a. Wa yakhirruna lil azqani, mereka menyungkur atas muka mereka, yabquna, sambil menangis, wa yaziduhum khusyu'a, dan mereka bertambah khusyuk. Jangan sampai baca Quran misalnya tidak ada efek getar yang berpengaruh di hatinya. Jangan sampai, harus bergetar, harus ada efek mempengaruhi hati kita. Allah alam bisawab. Wa qad 'adda 'alaihi salamu fi sab'ati alladhina yudhilluhumullahu fi zillihi. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung, menganggap
fis sab'ati, ada 7 golongan, alladzina yudhilluhumullahu fi dhillihi, orang-orang yang mendapat naungan Allah pada hari yauma la dhilla illa dhilluhu, di mana dia tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa itu? 7 orang itu. Rajulan zakarallah khaliyan fafadat ainahu, seorang laki-laki yang menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, kondisi sepi, sendiri, sambil berlinang air matanya. Cakep tuh. Waqala alaihissalam, dan Nabi SAW bersabda, kullu ainin baqiyatun, semua mata akan menangis yaumal qiyamah, pada hari kiamat, illa ainun bakat min khasyatillah, kecuali mata yang menangis lantaran takut kepada Allah. Wa ainun batat tahrisu fi sabilillah, dan mata yang bermalam tidak tidur, berjaga-jaga, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni fil jihadi, dalam berjihad. Wa kanal bukaul khalisu min khasyatillahi azizan jiddan, tangisan murni karena takut kepada Allah itu sangat langka sekali. Hatta sara bihadhil manzilat, hingga jadilah ya, untuk meraih derajat ini dari Allah, ma'a kasrati, banyaknya mayyabki minan nas, berusaha menangis dari kalangan manusia. Dia untuk mendapatkan, memperoleh derajat dari Allah, ditinggikan derajatnya, berbanyaklah menangis. Min khasyatillah, hatta warada anhu alaihi salamu, diriwayatkan dari Nabi SAW, la yalijun naro membaka min khasyatillah, tidak akan dijebloskan ke dalam neraka. Membaka min khasyatillah, orang yang menangis lantaran takut kepada Allah, hatta ya'udal labanu fid dar'i, sampai ada air susu yang kembali masuk ke dalam tempat susunya hewan itu. Wa hatta, sehingga di dalam surah Al-A'raf ayat 40, hatta yalijal jamalu fi samil hiyat, hingga unta dapat masuk ke dalam lubang jarum. Enggak mungkin. Artinya tidak akan tuh dijebloskan ke neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah, kecuali jika ada gitu, unta yang dapat masuk ke dalam jarum, baru dah itu orang itu akan dimasukkan. Ya, mungkin artinya apa? Jaminan Allah untuk orang yang banyak menangis karena takut kepada Allah, takut siksa Allah, takut Allah murka, takut amalnya tidak diterima, dan lain sebagainya. Wa fi riwayatin man kharaja min ainihi mislu ra'si zubabi min khasyatillah, dalam satu riwayat yang lain disebutkan tidak akan masuk neraka orang yang keluar dari matanya itu, meskipun air matanya itu menyamai besarnya kepala lalat, karena dia takut kepada Allah. Tangisan tetesan air itu sebesar kepala lalat, kecil ya. Tapi dia tangisan tetesan air matanya itu
karena takut kepada Allah, jaminannya surga. Wa qad sawa alaihi salamu baina dam'i min khasyatillahi wa baina dami yuhraqu fi sabilillah. Nabi Muhammad SAW menyamakan cucuran air mata takut kepada Allah dengan darah yang tumpah saat berperang fi sabilillah. Sama tuh, dapat pahalanya, upahnya. Allah alam bisawab. Wa warada law ambakian bakam bi fi ummatin la rahimahumullah bi bukaihi. Dan telah diriwayatkan seandainya masih ada penangis yang menangis karena takut kepada Allah fi ummatin, suatu umat atau kaum, la rahimahumullah, pastilah Allah mengasihi mereka bi bukaihi, lantaran tangisan orang itu. Fatabayyana bima zakarnahu annal buka'a katsirun. Jelas ya, keterangan yang kami telah jelaskan bahwa orang menangis itu banyak. Annal buka'a katsirun. Orang menangis itu banyak. Wa annal ladzi yakunu min khasyatillahi faqad minal bukai qali. Tapi tangisan karena takut kepada Allah itu sedikit. Jarang orang menangis karena takut. Min khasyatillah. Fabki min khasyatillah, menangislah karena takut kepada Allah. Fa illam tabki fatubaki. Jika nggak bisa nangis, berusaha menangis. Wa iyyaka wa irriya'a, waspada akan riya, watasonnu'a, watazayyuna limahlukina. Ria dibuat-buat nangisnya, memperindah tangisannya biar dikasihani orang, bikin nangis sedih ini, biar orang pada iba. Jangan begitu, hati-hati. Nangis begitu tuh nggak dapat apa-apa dari Allah. Fatasqutu bizalika min aini rabbil alamin. Nangis yang begitu tuh dibikin-bikin lah, pamer lah, biar terlihat sedih lah. Itu justru akan menjatuhkan dirinya jauh dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu akan terjatuh. Wa in azza 'alaikal buka'u, jika jarang menangis, fatazakkar ma baina yadayka min ahlil akhirah. Tunggulah, ingat itu akan banyak di hadapanmu keadaan-keadaan di akhirat nanti. Allati anta mulaqiha, yang kau akan temui itu, min ghairi syakkin, tanpa keraguan, wala raibin, tanpa diragukan. Perbanyaklah menangis. Nangis karena min khasyatillah. In kunta qad amanta billahi, jika dirimu memang sebagai orang yang beriman kepada Allah, wa bima ja'a bihi Muhammadur Rasulullah SAW, dan apa yang datangkan kepada Nabi Muhammad SAW, fasawfa tabki la mahala. Kalau orang beriman ya, dan
meyakini apa yang didatangkan kepada Nabi Muhammad itu suatu kebenaran, dia akan menangis. Kelak kamu akan menangis. Karena dengan kebesaran Allah itu dijelaskan kebesaran Allah, kemahakuasaannya Allah gitu kan. Maha rahmanya Allah, maha dahsyatnya azab Allah. Kalau benar beriman akan tersentuh. Menangislah kemudian. In kana laka qalbun yafqahu wa aqlu yaqilu. Jika kamu memiliki hati yang dapat memahami dan akal yang bisa berpikir, merenungi, kamu akan menangis. Hati yang memahami, akal yang berpikir, mencoba merenungi, itu akan nangis. Fa illam yakul laka syai'un min zalik. Namun jika kamu tidak memiliki sedikit pun hal-hal itu, fa'adud nafsaka fil an'ami sa'imati fil mara'i wal bahai mirrati'ati fil kala'i. Anggap aja dirimu itu berada di tengah-tengah hewan ternak yang berkeliaran di tempat-tempat gembalaan. Dan anggap aja dirimu di tengah-tengah binatang-binatang yang sedang makan di padang rumput. Nggak ada pengaruh sih. Akal nggak berfungsi, hati nggak berguna. Tidak bisa menangis, tidak bisa menangis karena takut kepada Allah. Nggak ada rasa takut kepada Allah, apalagi menangis. Nggak baca kamu itu seperti hewan aja udah, binatang aja udah. Fa inna Allah Ta'ala, maka sungguhnya Allah Ta'ala innama khatab ahlul qulubi wa zakaru. Allah Ta'ala hanya berdialog dengan orang-orang yang mempunyai hati, memiliki hati, dan hanya mengingatkan mereka. Jadi siapapun yang mempunyai hati, ya, hatinya salim lah. Hati yang masih bersinar, yang punya cahaya, yang ada nurnya, keimanan, hati yang ada keimanannya, Allah kan mau mendekatinya, mau mengingatkannya. Faqala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Qaf, surat Qaf ayat 37, inna fi dzalika ladzikra, sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan, liman kana lahu, untuk orang-orang yang qalbun, yang punya hati, hatinya masih bercahaya, memiliki nur, hatinya tidak mengeras, hatinya tidak sakit, hati yang sehat. Tapi kalau udah hati yang sakit, orang munafik lah, hati yang keras, orang-orang yang kafir lah, itu tidak bisa mengambil pelajaran ayat-ayat Allah, peringatan-peringatan Allah. Aw al-qasama'a wa huwa syahid, atau yang menggunakan pendengarannya dan dia menyaksikan semuanya, menyaksikan akan kebenaran ayat-ayat Allah. Itu bisa tuh mengambil manfaat hikmah dari ayat-ayat Allah. Faqala ta'ala, dan dalam firman Allah Ta'ala yang lain, kitabun anzalnahu ilaika. Kitab ini adalah kitab yang diturunkan ilaika kepadamu, mubarakun, penuh dengan keberkahan, liyadabbaru ayatihi, supaya memperhatikan ayat-ayatnya, waliyatazakkara ulul albab, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.
Artinya ketika membaca ayat-ayat Allah, kitab-kitab Allah, diusahakan kita mentadabburinya, mencoba memahami ayat-ayat Allah. Pesannya apa? Perintah apa? Larangan apa? Hukum apa di situ? Hukum-hukum Allah apa? Harus bisa. Supaya mendapat pelajaran. Shot ayat 29. Maya kemarin di Nasrul Ibad, la khairan, tidak ada kebaikan ketika orang baca Quran tapi tidak mentadabburinya. Kan gitu. Ali bin Abi Thalib kan ngomong seperti itu kemarin. Allah alam bisawab. Wa fi ghairi mawdi'in minal kitabil aziz. Bukan di satu ayat aja dari kitab Allah yang agung. Yang lain adalah dalam surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yadhakkaru illa ulul albab." Tidak dapat mengambil pelajaran kecuali ulul albab, orang-orang yang berakal. Siapa orang berakal? Orang yang memahami bagaimana mungkin bisa mengambil hikmah dari ayat Allah, pesan Allah, perintah Allah kalau kita tidak bisa memahaminya. Wahum ulul uqul. Orang yang bisa mengambil pelajaran itu adalah ulul albab. Mereka itu adalah para pemilik akal. Fangzur kaifa nafadz tadzakkura min ghairihim. Lihatlah bagaimana Allah meniadakan mendapat pelajaran dari Al-Quran dari orang selain mereka. Orang di luar ulul albab nggak bisa ngambil pelajaran, nggak bisa ngambil pesan yang Allah munculkan di situ. Tidak bisa melakukan sesuatu yang Allah perintahkan. Tidak bisa mencegah sesuatu yang Allah di situ mencegahnya, kan nggak ngerti, nggak bisa memahami. Tapi ulul albab bisa memahaminya, mentadabburinya, sehingga bisa mengambil hikmahnya. Kama khassallahu ta'ala bitazakkuri ahlal inabati wa humur raji'una ilaih. Sebagaimana Allah telah mengkhususkan untuk mendapatkan pelajaran Al-Quran kepada orang-orang yang mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang meyakini bahwa dirinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ahlal khasyati, dan orang-orang yang takut kepada Allah, wa hum khaifuna minhu. Mereka lah orang-orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan siksa Allah, takut akan murkanya Allah, takut amalnya tidak diterima oleh Allah dan sebagainya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.